Malaysia ejek Indonesia cuma jadi pembantu Irak. Raja Gopal menjelaskan bahwa Malaysia lebih menjanjikan ketimbang Indonesia. Legenda Malaysia justru ketakutan. Simak ulasan selengkapnya hanya di Entertainment Sport. Hasil cemerlang di kualifikasi Piala Dunia 2026 bikin Malaysia bangga pamer ranking FIFA sembari mengejek Indonesia lewat istilah pembantu. Timnas Malaysia mengalami lonjakan besar di peringkat FIFA dunia. Total 7 tangga dilangkahi skuad asuhan Kim Panggon usai kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad berjuluk Harimau Malaya itu diklaim tengah jadi sorotan dunia sebagai tim luar biasa dari Asia Tenggara yang tidak bisa disepelekan sebelah mata dunia. Pundi-pundi poin FIFA diraup Malaysia mulai dari kemenangan atas peringkat ke-102 dunia, Kirgistan dengan raihan 1549 poin. Capaian itu membuat Malaysia berada di peringkat ke-130 dari peringkat sebelumnya yakni 137 dunia. Tak berhenti sampai di situ. Torehan poin kembali didapat saat Malaysia menggilas Taiwan. Tambahan 1066 poin FIFA membawa Malaysia kembali melonjak satu tingkat. Sementara itu pembaharuan terbaru FIFA memastikan Malaysia berhasil mengumpulkan 26 poin dan membuat mereka melonjak 7 tangga. Kini skuad kebangsaan negeri jiran itu berada di peringkat ke-130 dunia dengan raihan 1112,9 poin. Hal ini cukup mereka sombongkan. Menariknya rasa bangga itu diumbar berbarengan dengan ejekan terhadap timnas Indonesia yang berperan sebagai pembantu Irak. Peringkat FIFA, Malaysia jadi negara Asia paling berprestasi, melompat 7 peringkat, tulis makan bola. Sementara timnas Indonesia jadi pembantu Irak yang secara mendadak naik peringkat, imbuh mereka. Timnas Indonesia memang mengalami hari yang sial saat berkunjung ke markas Irak, begitu pula saat jadi tamu Filipina. Hanya 1 poin yang berhasil dikumpulkan usai kalah 1-5 dari Irak dan imbang 1-1 melawan Filipina di Rizal Memorial Stadium. Khusus untuk Irak, kemenangan atas Indonesia membuat mereka naik 5 tangga ke peringkat 63 FIFA. Sementara Indonesia turun ke peringkat 146 dunia. Timnas Irak meraih kenaikan peringkat FIFA usai kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia menjelma sebagai pembantu mereka, tulis makan bola lagi. Skuad besutan Shin Tae-yong gagal menunjukkan performa yang dengan mencatatkan 1 hasil imbang dan 1 kekalahan di 2 laga awal. Irak yang berada di peringkat 68 dunia jelas bukan lawan sebanding saat kalah 5-1. Setelah itu, Vietnam pun menjadi lawan berat bagi Irak namun juga mencatatkan kekalahan 1-0 sekaligus memberikan tambahan 16-3 poin bagi juara Asia tersebut, imbuh mereka. Timnas Indonesia masih harus meladeni perlawanan Irak dan Vietnam di babak penyisihan grup Piala Asia 2023. Turnamen yang sempat tertunda setelah Cina memilih mundur dari tuan rumah hingga akhirnya digelar di Qatar pada Januari 2024. Mantan pelatih timnas Malaysia Datuk K. Raja Gopal yakin skuad Harimau Malaya berada di jalur yang benar. Hal ini setelah Malaysia sukses meraih 2 kemenangan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Malaysia berhasil menekuk Kirgistan 4-3 di kandang sebelum menang 1-0 di markas Taiwan pada laga grup D. Raja Gopal menilai 2 kemenangan itu menjadi pertanda adanya perkembangan positif di sepak bola Malaysia saat ini. Ia pun berharap para pemain bisa melanjutkan performa apiknya untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 selanjutnya. Sebagai mantan pelatih, kami ingin melihat aspek positif dalam sepak bola dari segi permainan. Saya kira, kemenangan ini akan menjadi inspirasi dan motivasi bagi para pemain, kata Raja Gopal, dikutip Superbowl.id dari bernama.
Raja Gopal juga tidak memungkiri bahwa anak-anak asuh Kim Pan-won saat ini tampak semakin percaya diri. Apalagi setelah mendapat kesempatan melawan tim dengan kekuatan dan peringkat lebih tinggi. Kami sekarang sedang melihat tim yang berbeda dan menyenangkan melihat para pemain tampil maksimal hingga peluit akhir berbunyi. Itu menunjukkan mentalitas dan komitmen yang baik. Sangat penting untuk melihat keyakinan dan kepercayaan diri mereka, ujarnya. Mengomentari pengembangan talenta Malaysia, Raja Gopal mengatakan semua pihak perlu mengambil tanggung jawab. Ia menilai perkembangan bakat-bakat muda tidak boleh hanya bergantung pada Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, saja. Ia mengatakan penyelenggaraan turnamen sepak bola remaja perlu ditingkatkan agar bisa menjadi langkah awal dalam menggali lebih banyak talenta muda dan selanjutnya memolesnya ke jenjang yang lebih tinggi. Hasil impresif yang didapatkan oleh tim negeri jiran sontak menuai pujian dari publik sepak bola Malaysia. Terlebih peluang Malaysia lolos ke putaran ketiga untuk kali pertama dalam sejarah kini cukup terbuka. Dion Chols dan kawan-kawan setidaknya membutuhkan 6 poin dalam 4 laga sisa untuk memastikan tiket ke putaran ketiga. Namun, di sisi lain, hasil positif Malaysia di 2 laga awal juga menimbulkan ketakutan dari legenda mereka Rasman Roslan. Melalui analisa yang dilakukan Rasman di Nindia Bola, ia menyadari Malaysia kini dijunjung tinggi. Hal ini tentu membuat tim-tim di kawasan Asia tidak lagi menganggap enteng jika bertemu dengan Malaysia. Apakah 2 kemenangan di kualifikasi Piala Dunia ini membuka mata semua pihak? Ya, bahkan FIFA pun sudah membuka mata. Ketika saya pergi ke Chapetown, negara-negara seperti Korea dan Jepang memperhatikan kami, kata Rasman kepada Astro Arena. Akan tetapi, Rasman justru khawatir ketika tim-tim lain mulai memandang serius tantangan yang akan diberikan Malaysia. Menurut mantan bek timnas Malaysia itu, tim-tim besar Asia sebelumnya hanya menurunkan 50% kekuatannya. Dengan kondisi saat ini, hampir bisa dipastikan mereka akan mengeluarkan kekuatan 100% melawan Malaysia. Rasman menilai hal ini berpotensi membuat Malaysia mengalami kesulitan 2 kali lipat untuk meraih kemenangan. Termasuk ketika Malaysia tampil di Piala Asia 2023 di Qatar yang dijadwalkan berlangsung awal tahun depan. Apakah kemenangan kami akan sulit karena sebelumnya tim lain hanya memandang kami 50%, tapi sekarang mungkin tidak lagi. Mungkin nanti saat kami berangkat ke Piala Asia, lawan akan lebih memperhatikan kami dan bermain lebih hati-hati saat melawan kami, jelasnya.